Hai viewers, apa kabar? Semoga kita diberi kesehatan dan rezeki yang banyak setiap harinya. Rangkum film di kesempatan kali ini akan menceritakan tentang seorang pria yang menjunjung tinggi harga diri keluarganya. Dia dikutuk menjadi seorang vampire. Namun meski demikian, dia tetap berusaha membangkitkan bisnis keluarga yang hampir bangkrut. Film ini berjudul Dark Shadows, dirilis tahun 2012 dan disutradarai oleh Tim Burton dengan karakter utama bernama Barnabas Collins yang diperankan oleh Johnny Depp. Dia adalah seorang pewaris dan penerus bisnis keluarga Collins, sedangkan lawan mainnya adalah Angelique yang diperankan oleh Eva Green, seorang pembantu di keluarga Collins yang memiliki hubungan cinta dengan Barnabas dan ternyata merupakan seorang penyihir. Film ini memiliki alur flashback maju mundur dan cukup sering berganti-ganti, tapi tenang aja, aku akan merangkumnya agar mudah dimengerti. Sebelum lanjut ke ceritanya, aku ingatkan dulu kalau video berikut mengandung spoiler. Jika belum menonton film ini, aku sarankan untuk menonton filmnya dulu, karena menonton spoiler akan mengurangi keasyikan dari menonton film sepenuhnya. Namun, jika nggak ada masalah, silahkan diteruskan dan here we go. Film dimulai pada tahun 1760. Keluarga Collins mengembangkan bisnisnya di bidang seafood di Amerika dan sangat sukses. Bahkan sampai bisa mendanai sebuah kota hingga diberi nama Collinsport seperti nama keluarga tersebut. Kemudian mereka membangun rumah yang sangat besar dengan nama Collinswood. Barnabas Collins memiliki hubungan gelap dengan salah seorang pembantunya yaitu Angelique. Suatu hari Angelique ingin menganggap serius hubungan tersebut, namun Barnabas menolaknya. Nggak terima cintanya ditolak, Angelique menyantet orang tua Barnabas. Barnabas yang sedih ditinggal mati orang tuanya, kemudian malah menjadi terobsesi mempelajari sihir hitam dan buku kuno. Dia mempelajari tentang salah satu setan di neraka, yaitu Mephistopheles. Suatu hari, Barnabas dan kekasihnya yang bernama Josette sedang bermesraan di balkon dan terlihat oleh Angelique yang membuatnya cemburu buta. Josette disihir agar bunuh diri dengan melompat dari tebing. Barnabas berlari menolongnya namun gak berhasil. Frustasi dengan kematian Josette, Barnabas ikut bunuh diri namun dia hidup kembali. Dia melihat Angelique yang berada di atas, ternyata sedang mengutuknya menjadi vampire agar dia hidup abadi dan merasakan kesedihan selamanya. Tak sampai di situ, Angelique memfitnah Barnabas sehingga orang-orang Collinsport menangkapnya, memasukkannya ke dalam peti, lalu menguburnya hidup-hidup. 200 tahun kemudian, seorang gadis bernama Maggie Evans sedang menuju ke Collinswood menaiki kereta untuk bekerja sebagai pengasuh anak. Saat di perjalanan, dia mengubah namanya menjadi Victoria Winters dan dipanggil Vicky. Alasan dia mengubah namanya karena Maggie adalah pelarian rumah sakit jiwa. Sejak masih kecil, dia bisa melihat hantu dan orang tua Maggie menganggapnya sudah tidak waras, lalu mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Ketika dewasa, Maggie kabur. Karena nggak bisa ngurus kartu prakerja, dia kemudian mencari pekerjaan dengan petunjuk hantu perempuan tentang adanya lowongan kerja di Collinswood. Setelah turun dari kereta, dia menumpang sebuah mobil yang berisi sekelompok orang-orang hippie sampai tujuannya. Di Collinswood, Vicky disambut oleh Willie, salah seorang pembantu. Kemudian Elizabeth Collins datang menemui Vicky. Dia adalah ibu kepala keluarga di rumah tersebut. Vicky diinterview tentang beberapa hal olehnya dan berhasil diterima kerja sebagai pengasuh David, keponakan Elizabeth. Vicky lalu dikenalkan dengan Caroline, putra Elizabeth yang kelihatan agak sakni dan kepo tentang dunia luar. Di ruang makan, Vicky bertemu Roger, saudara Elizabeth dan ayahnya David. Istrinya bernama Laura sudah meninggal, karena itulah dibutuhkan seseorang untuk mengasuh David. Kemudian Dr. Julia Hoffman datang. Dia seorang dokter yang merawat David karena David dianggap bermasalah psikis yang mengaku telah melihat hantu ibunya yang sudah meninggal. Sesosok makhluk putih tiba-tiba datang mengejutkan Vicky. Dia adalah David yang berniat menakuti Vicky untuk kesan pertamanya. Ketika sedang memindahkan barang dari kopernya, Vicky didatangi sosok putih lagi yang dikiranya itu adalah David.
Namun saat kain dibuka, itu benar-benar hantu. Hantu itu adalah Josette, kekasih Barnabas yang sedang memberikan petunjuk bahwa Barnabas akan datang. Cerita berpindah di suatu tempat proyek restoran. Para kru yang sedang bekerja menemukan sebuah peti mati. Peti tersebut dibuka dan muncullah Barnabas Collins yang haus darah dan langsung membunuh mereka. Secara tak sengaja, dia menyebabkan listrik di sana tersambung dengan sebuah lampu yang membuatnya langsung mengira itu adalah Mephistopheles. Barnabas kemudian berjalan-jalan di kota sambil melihat perkembangan zaman sampai akhirnya dia tiba di rumahnya, yaitu Collinswood. Di halaman rumah, dia bertemu dengan Willie yang sedang mabuk. Lalu Barnabas menghipnotisnya untuk mendapat informasi terbaru tentang keluarga Collins. Di dalam rumah, dia bertemu David dan Caroline yang heran karena Barnabas sangat mirip dengan yang ada di lukisan. Elizabeth datang. Mereka berdua berbincang berbagai hal tentang keluarga Collins. Singkat cerita, Barnabas membuka sebuah ruang rahasia di bawah tanah untuk membuktikan bahwa dirinya memang keluarga Collins dan mengakui bahwa dia adalah Barnabas Collins dan seorang vampire. Barnabas Collins. Saat berjalan ke ruang itu, Elizabeth menyadari tidak ada bayangan Barnabas di kaca jendela. Barnabas menunjukkan banyak sekali harta tersimpan. Kemudian Elizabeth setuju untuk menerima Barnabas, namun dirahasiakan kebenarannya dari semua orang. Saat sarapan, Barnabas berkenalan dengan keluarga Collins dan berjanji untuk mengembalikan kesuksesan keluarganya seperti dulu. Vicky datang ke ruang makan. Barnabas langsung kaget karena Vicky memang sangat mirip dengan Josette. Scene berpindah pada Angie, seorang pemilik perusahaan seafood bernama Angel Bay. Angie adalah Angelique, penyihir yang mengutuk Barnabas menjadi vampire. Sudah 2 abad berlalu, namun dia tetap awet muda berkat kekuatan sihirnya. Angie mendapatkan informasi bahwa Barnabas telah bangkit kembali lalu bergegas menuju Collinswood. Lama tak bertemu, Barnabas dan Angie beradu mulut di sana. Saat Barnabas mulai ngomel-ngomel, tiba-tiba lumayan toh. Angie mengatakan bahwa bisnis perikanan di sana sudah dikuasai oleh Angie selama 200 tahun. Barnabas marah dan ketika dia akan menyerang, tirai yang menahan sinar matahari dibuka oleh Angie sehingga Barnabas kepanasan. Lalu Angie pergi meninggalkannya. Beberapa waktu kemudian, Barnabas and family melakukan perbaikan pabrik seafood perusahaan Collins di sana sini sehingga harus lembur dan terpaksa tidur di... Apa jangan-jangan Barnabas adalah... Lanjut ke cerita, Barnabas bertemu Julia di ruangannya. Dia menerapi Barnabas dengan hipnotis untuk mendapatkan informasi. Hingga akhirnya dia tahu bahwa Barnabas adalah seorang vampire dan langsung mengkonfirmasinya ke Elizabeth. Barnabas lalu meminta Julia untuk menemukan cara mengubahnya menjadi manusia biasa. Julia menyetujuinya dan ternyata dia juga memberikan bonus berupa sedotan mantap di selangkangan Barnabas. Suatu hari Angie mengajak Barnabas bertemu di kantornya. Dia menawarkan untuk membeli perusahaan Collins lalu memberikan cek uang sebesar $1.750.000 kepada Barnabas yang kalau dirupiahkan bisa mencapai sekitar 20 miliar. Uang yang sangat banyak untuk membeli odading Mang Oleh, sabun licin, boneka getar, dan pembesar kon. Namun Barnabas menolak uang tersebut. Angie menggunakan cara lain. Dia menggoda Barnabas dengan membuka pakaiannya lebih lebar. Barnabas tak kuat menahannya dan mereka berdua langsung melakukan pengencorotan yang dahsyat. Setelah selesai, Barnabas tampak menyesal dengan perbuatan itu, lalu memutuskan untuk tidak menjual perusahaannya. Walah, rugi dong si Angelique abis dikencrot. Rasanya anjing banget. Esok harinya, Barnabas mengusulkan mengadakan pesta untuk menambah relasi dan kepercayaan warga kota terhadap keluarga Collins. Caroline menyarankan untuk membuat konser musik dan mengundang band Alice Cooper.
Ketika pesta dimulai, Caroline, Vicky, dan yang lainnya menikmati acara itu, sedangkan Barnabas pergi ke ruangan di mana David disuruh ayahnya menjaga pintu kamar. Di dalam kamar itu, terdapat beberapa jaket para tamu dan seorang wanita yang ready to be betrothed. Roger mencuri perhiasan dan uang di sana, lalu mantap-mantap dengan wanita tersebut. Sementara Barnabas mengintipnya dari jendela. Barnabas lalu mendatangi Vicky yang sedang ada di balkon. Vicky menyadari perasaan Barnabas yang mencintainya dan dia terlihat seperti memberi tanda. Barnabas langsung nyosor Vicky, tetapi Vicky menghindar yang membuat Barnabas berpikir kalau mulutnya bau akibat meminum darah dari sebuah pembalut. Vicky lalu menceritakan masa lalunya saat dia dikirim ke rumah sakit jiwa hingga berhasil kabur dan bekerja di Collinswood. Tak lama kemudian Angie datang, mendapati Barnabas sedang berciuman dengan Vicky dan menjadi sangat marah. Hari berganti, Barnabas sangat ingin kembali menjadi manusia biasa. Kemudian dia ke ruangan Julia, tapi malah memergoki Julia sedang mentransfusi darah Barnabas ke tubuhnya agar dia menjadi awet muda. Barnabas yang merasa dikhianati menghisap darah Julia hingga habis, hanya dalam waktu 5 detik. Kemudian Barnabas mengajak Willy ke lautan untuk membuang jasad Julia agar tidak ada yang tahu. Sekarang, nggak ada lagi yang diminta tolong untuk menyembuhkan Barnabas. Apakah dia harus menemui kakak ini? Atau ke ibu yang ini? Oke, back to the story. Roger sedang mencari tombol rahasia untuk membuka ruang harta. Barnabas memergokinya lalu memberinya pilihan. Tinggal di Collinswood dan menjadi ayah yang baik bagi David, atau pergi dari sana dan hidup dengan mencuri. Ternyata, Roger memilih pergi dari rumah itu, meninggalkan David dan yang lainnya. David yang bersedih langsung lari ke kamar. Dia tersandung tangga yang digunakan Willy untuk melepas lampu besar, menyebabkan lampu tersebut copot dan jatuh ke arah David. Dengan kecepatan supranatural, Barnabas menyelamatkan bocah itu, tapi malah membuatnya berdiri di tempat yang terkena sinar matahari. Tubuh Barnabas mulai terbakar, mengeluarkan api yang tak disadarinya. Willy menyiramkan seember air, lalu David pergi karena takut, sedangkan Vicky yang melihat sisi vampire tersebut menjadi tak mau disentuh. Barnabas lalu mendatangi Angie, meminta agar dikembalikan menjadi manusia biasa. Angie menolak, dia ngotot mengajak Barnabas bergabung dengannya, kemudian memaksa Barnabas untuk mengakui bahwa dia telah membunuh para pekerja proyek, kelompok hippie, serta Dr. Hoffman dan membuangnya ke laut. Karena muak, Barnabas memilih pergi. Ketika membuka pintu, dia sudah disambut peti mati dan langsung dirantai dengan sihir Angie. Angie lalu pergi ke pabrik milik keluarga Collins. Dia langsung komat-kamit merapalkan mantra yang membuat pabrik tersebut terbakar dan meledak. Angie dan anak buahnya ternyata membawa peti berisi Barnabas ke sebuah ruang pemakaman. Sebelum meninggalkan Barnabas di sana, Angie sempat melepaskan cut merah yang sedang ia pakai dan menaruhnya di wajah Barnabas, lalu dia pergi. 20 menit kemudian, David datang menyelamatkan Barnabas. Dengan cepat, Angie sudah berada di lokasi kebakaran. Menggunakan toa milik sheriff, Angie memutar rekaman ketika Barnabas mengakui telah membunuh Julia dan beberapa orang. Ternyata Angie sengaja merekamnya untuk dijadikan penghasut agar warga kota memusuhi Barnabas lagi seperti yang dulu pernah ia lakukan. Singkat cerita, terjadi pertarungan di dalam rumah antara Angie melawan keluarga Collins. Saat Angie terdesak, dia menggunakan sihir kuat untuk mengubah benda-benda mati seperti patung dan ornamen di rumah itu menjadi hidup, lalu menyerang keluarga Collins. Keadaan menjadi berbalik. Keluarga Collins yang sekarang tersudut. Caroline datang dari kamarnya untuk menyerang Angie yang ternyata dia adalah seorang werewolf. Namun Angie lebih kuat, dia melempar Caroline sampai pingsan. Terungkap bahwa Angie mengirim seorang werewolf untuk menggigit Caroline, menyihir Laura ibunya David untuk bunuh diri di laut, dan mengakui bahwa dialah yang membunuh orang tua Barnabas. Saat Angie akan membunuh Barnabas yang sedang tak bisa bergerak, David mencegahnya, lalu berkata bahwa ibunya lah yang akan membunuh Angie.
Seketika hantu Laura datang, berteriak sangat kencang hingga Angie terpental mengenai lampu besar sampai terjatuh. Barnabas langsung menghampiri Angie yang sekarat dan memohon cinta Barnabas. Kemudian Angie mengambil jantung miliknya, dia berikan kepada Barnabas, namun tak ada jawaban. Lalu Angie pun mati. Setelah itu Barnabas mengejar Vicky ke tebing. Vicky sudah terkena sihir Angie, untung saja Barnabas berhasil menangkapnya. Vicky yang terlepas dari pengaruh sihir, namun dia menyadari tak akan bisa hidup dengan Barnabas. Dia meminta agar diubah menjadi vampire. Tentu saja Barnabas menolak. Vicky langsung menjatuhkan dirinya. Tanpa pikir panjang, Barnabas meloncat dan menggigit Vicky untuk mengubahnya menjadi vampire agar dia tidak mati. Tak lama setelah itu, Vicky hidup lagi sebagai Josette yang berubah menjadi vampire. Film diakhiri dengan scene di dasar laut yang menunjukkan Dr. Julia Hoffman yang mati dan terikat. Secara mengejutkan, dia membuka mata dan film pun tamat. Oke, sekian cerita film yang berjudul Dark Shadows. Semoga bisa terhibur. Jika kalian suka, klik like dan share, serta mohon dukungannya untuk subscribe channel ini agar lebih semangat membuat konten yang lain. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa.